Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas, juga ada Ustadz Isa Al-Kaf, di sini juga ada Atef Setiabudi dan Anis Mualim. Kita akan mengambil tema toleransi dalam urusan yang salah. Salam Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Baik Iwan dan Ahwat, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa, kami silakan untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih mengizinkan kita di pagi hari ini untuk senantiasa menemani akhwat sekalian, khususnya di hari kerja ini, hari-hari paling sibuk, khususnya di daerah DKI Jakarta. Jalanan lagi padat-padatnya, lagi orang-orang lagi sibuk mempersiapkan hari-harinya seminggu ke depan. Dan biasanya kita di pagi hari, di hari Senin ini kita membahas tentang dunia kerja. Cuman karena Mas Syafril nggak ada, mungkin Al-Fakir ingin mengajukan satu tema yang masih berkaitan dengan dunia pekerjaan Ustadz, permasalahan yang sering kali dihadapi oleh karyawan-karyawan kita, yaitu sifat gak enakan, Ustaz. Yang mana sifat gak enakan ini kerap kali menyiksa kita sebagai individu di dalam sebuah perusahaan, Ustaz. Kalau gak enakannya diarahkan kepada sesuatu yang baik, memang kadang-kadang membawa keuntungan. Artinya gak enakan kalau kita melakukan pelanggaran, atau gak enakan kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau gak enakan kalau kita tiba-tiba mangkir saat bekerja. Itu rasa-rasanya masih positif, tapi kadang-kadang gak enakan ini, rasa gak enakan muncul kepada sesuatu yang menjerumuskan kita, Ustaz. Contoh saat lingkungan atau saat satu kelompok di lingkungan kerja kita berbuat curang, kemudian kita diajak untuk bergabung. Kadang-kadang gak enakan itu menjerumuskan kita kepada hal-hal curang seperti itu, Ustaz. Gak enakan untuk menolak sesuatu yang bukan hak kita karena takut dianggap bukan teman, takut dianggap sok soleh, sok suci, dan lain sebagainya. Atau gak enakan untuk menerima satu kewajiban atau satu tugas yang bukan merupakan kewajiban kita, yang mana nantinya berdampak di waktu istirahat kita, waktu kita di luar jam kerja kita, dan lain sebagainya. Sebenarnya rasa gak enakan ini, Ustaz, apakah sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang harus kita kontrol, atau kalau yang pernah Al-Fakir baca, sifat seperti ini sifat seseorang people pleasure, yang penting orang senang di depan, ke belakangnya nggak tahu nanti bagaimana, Ustaz. Dia nggak mau menghadapi konflik di depan, makanya dia selalu bilang iya dan nggak bisa bilang tidak ke orang, Ustaz. Nah, bagaimana kita sebagai karyawan bisa mengontrol hal-hal tersebut? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan jaza. Barangkali bisa dibantu untuk menjawab, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassairina ala nahjika al-qawim. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas hidayahnya untuk kita semua dapat berada dalam agamanya, mendapatkan bimbingan dan petunjuknya yang menerangi jalan hidup kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Nikmat ini betul-betul harus kita jaga dan kita syukuri. Bagaimana seandainya nasib kita seperti mereka-mereka yang masih berjalan di tengah-tengah kegelapan, meraba-raba, membabi buta, tidak mengenali tujuan hidup mereka. Hidayah ini lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Oleh karena itu di samping kita menjaga, kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan demi keridhaan manusia atau takut terhadap boikot dan murka mereka, kita meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apabila muncul perasaan tidak enak di hati kita, atau orang Betawi bilang tidak enakan, untuk mengucapkan, melakukan satu pekerjaan atau meninggalkan sesuatu karena mempertimbangkan kebiasaan, budaya atau perasaan orang lain, maka bisa-bisa kita menjerumuskan diri kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib atas kita semua berjuang. Kita tahu kelemahan diri kita. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin terlepas dari apa? Dari hubungan sosial kita dengan keluarga, sahabat, saudara, rekanan kerja kita. Terkadang karena perasaan tidak enak kita terhadap mereka, kita melakukan tasamuh, toleransi, ya, dalam urusan-urusan yang seharusnya tidak kita lakukan, berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan perintah Allah, berkaitan dengan larangan Allah. Ini semua merupakan kelemahan kita semua. Saya bertanya Ustaz Isa, kira-kira pernah nggak Rasulullah mengalami kondisi seperti ini? Pernah nggak kira-kira? Sering harusnya. Pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengizinkan anak angkatnya Zaid bin Harithah, ya, berpisah dari istri beliau, yaitu Zainab ibnatu Jahshin. Zainab ini sepupu Nabi kita. Nabi yang melamarkan Zainab untuk Zaid bin Harithah. Sebelum dikenal dengan Zaid bin Harithah, tadinya dia bernama Zaid bin Muhammad. Dulu tradisi orang Arab selalu menasabkan anak angkatnya kepada yang mengangkat. Nah, Allah ingin menghapuskan kebiasaan ini. Zaid bin Harithah menikah dengan Zaid atas restu Nabi, bahkan Nabi yang melamarkan. Walaupun Zainab pada saat itu berat untuk menerima. Karena status dia sebagai wanita pemuka Quraisy. Zaid bin Harithah ini seorang mantan budak. Walaupun tadinya dia seorang merdeka. Tapi nasib membuat dirinya diculik dan dijual di pasar perbudakan. Dan Rasulullah amat sayang kepada Zaid dan menganggapnya seperti anaknya karena kecintaan Zaid kepada Rasulullah, dan menganggap anak Zaid
yang bernama Usamah seperti menganggap cucunya sendiri, seperti Al-Hasan wal Husain. Disebabkan karena tidak adanya kafa'ah, yang satu dari pemuka Quraisy, ya, yang satu dari mantan budak, walaupun Islam membolehkan, tapi perasaan Zainab terlihat. Begitu juga perasaan Zaid juga merasa tidak nyaman dalam kondisi seperti ini. Akhirnya mungkin muncul perbedaan pendapat, perselisihan datang kepada Rasulullah, minta diizinkan untuk menceraikan Zainab. Rasulullah mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahan istri kamu, bertakwalah kamu pada Allah. Sekali, dua kali, tahu-tahu pada akhirnya Allah mengizinkan, bahkan memerintahkan untuk memisahkan di antara keduanya. Karena sudah tidak ada kecocokan, bukan hanya sampai di sana, tapi Allah perintahkan Nabi untuk menikahi mantan istrinya Zaid apabila telah menghabisi iddahnya. Padahal Zaid sama dengan anaknya, bagaimana orang akan mengatakan Nabi menikahi mantan istri anaknya? Di mata masyarakat jahiliyah, anak angkat sama dengan anak kandung, bahkan menerima warisan. Allah berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnaka." Setelah Zaid mengakhiri hubungannya, Zainab keluar dari iddah, kami nikahkan kamu langsung dengan Zainab. Yang menikahkan langsung Allah. Allah menikahkan. Kenapa sampai Zainab mendapatkan kemuliaan ini? Waktu dilamar oleh Rasul untuk Zaid, Zainab pikir dilamar untuk Rasulullah. Dia sambut gembira. Ternyata bukan untuk Rasul, tapi untuk Zaid. Zainab bertanya, ini merupakan permintaannya yang bisa saya terima dan saya tolak. Apakah ini ketentuan Allah dan Rasulnya? Dia bertanya, apakah ini perintah Allah dan Rasulnya? Turun firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak dibenarkan atau sekali-kali tidak dibenarkan kalau Allah dan Rasulnya menetapkan satu urusan lalu mereka mengajukan pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Kalau ayat ini kita baca, kita umumkan berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan. Akhirnya Zainab menerima sami'na wa ata'na lillahi wa rasul. Tapi hatinya berat. Ini ujian dari Allah. Dia jalani kehidupan sebagaimana perintah Allah, tapi tidak ada keharmonian, mereka berpisah. Allah hadiahkan buat Zainab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami, karena dia mentaati Allah dan Rasulnya. Kita taat pada Allah bukan hanya pada apa yang kita suka, pada apa yang kita tidak suka juga mesti taat. Jangan ambil yang cocok, menolak yang gak cocok. Maka agamanya bukan agama Allah, tapi agama cocok-cocokan. Betul nggak? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk memisahkan Zaid dan Zainab. Tahu-tahu memerintahkan untuk menikahi Zainab. Bahkan Allah langsung nikahkan. Nabi bingung bagaimana dia harus mengumumkan hal ini. Perasaan tidak nyaman karena bertentangan dengan tradisi budaya masyarakat jahiliyah. Orang akan mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan mantan anaknya, bukannya anaknya, mantan anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan bahwa pernikahan ini tujuannya untuk menghapuskan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang mengangkat anak, menasabkan anak pada bapak yang mengangkat. Yang menjadi pelaku langsung Rasulullah agar orang tidak merasa canggung lagi dan tidak menganggap anak angkat seperti anak yang lahir dari darah dagingnya. Maka Allah bilang, wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad ini bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa? Maka Muhammadun aba ahadim. Sekali-kali Nabi Muhammad ini bukan ayah salah seorang dari pria kalian. Masa dia jadi ayah pria orang lain? Paham enggak? Jadi nafi di sini sekali-kali Nabi Muhammad bukan ayah pria dari salah seorang kalian. Dia menjadi ayah bagi putranya, putrinya secara biologis. Paham enggak?
Tapi kalau anak orang bagaimana mungkin nasabkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyampaikan hal ini bukan dengan kemauannya walakin Rasulullah, tapi dengan statusnya sebagai Rasulullah. Dia menyampaikan amanat Allah bukan karena kemauannya. Walakin Rasulullah wa khataman. Bukan berarti ini menafikan Nabi punya anak. Tidak, beliau manusia, beristri, beranak. Wajar kalau punya anak. Bahkan dia punya anak laki-laki walaupun diwafatkan oleh Allah. Tapi nggak mungkin anak orang menjadi anak Nabi. Betul tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dukungan buat Rasul pada suratul Ahzab ayat 38. Maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita satu pokok dan prinsip yang amat penting dalam kehidupan beragama kita, terutama sekali bagi tokoh-tokoh agama kita. Jangan dalam menyampaikan pesan Allah dikurangi sana-sini karena perasaan tidak enak atau mencari keridhaan orang lain. Maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Sekali-kali tidak mungkin bagi Nabi untuk merasa apa? Ya, merasa berat, merasa sungkan, merasa tidak nyaman pada apa yang Allah wajibkan atas diri. Maka na'alan nabi min haraj. Ya, sekali-kali tidak mungkin bagi seorang Nabi ada perasaan sungkan, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak pada apa-apa yang Allah wajibkan atas diri. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu, ini sesuai dengan sunnah Allah pada apa? Pada orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Kita saksikan bagaimana Nabi Musa yang pernah dirawat oleh Fir'aun datang kepada Fir'aun menyampaikan amanat Allah. Kemudian ditegur oleh Fir'aun, bukankah kamu dulu di bawah asuhan kami besarkan kamu, lalu kamu lakukan kesalahan kamu. Nabi Musa mengakui betul, saya berbuat kesalahan dan pada saat itu saya seorang yang zalim. Tapi kebenaran mesti disampaikan. Betul tidak? Jadi sekali-kali tidak mungkin seorang nabi atau nabi akan merasa berat, sempit, sungkan atau merasa tidak enak pada apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Ini merupakan sunnah Allah pada orang-orang terdahulu. Para nabi semua menyampaikan amanat Allah sebagaimana adanya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketentuan Allah merupakan apa? Satu ketentuan yang telah ditetapkan. Dia sebagai Tuhan yang maha bijaksana menetapkan sesuatu. Kita sebagai hamba, siapapun kita, mau konglomerat, mau pejabat tinggi, mau rakyat biasa, wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Seperti firman Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman, yang benar-benar beriman, kalau diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan persoalan mereka, yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Dan mereka orang-orang yang beruntung. Ini yang seharusnya dilakukan orang yang beriman. Nah, dalam mengikuti perintah Allah terkadang berbenturan dengan apa? Berbenturan dengan apa yang tidak disukai orang. Terkadang berlawanan dengan apa yang diinginkan orang-orang yang kita cintai. Betul enggak? Keluarga, sanak famili, pasangan hidup kita, anak-anak kita, pendapat orang, apalagi kita orang yang berpengaruh. Apa kata orang nanti? Ini kan persoalan buat kita. Pengaruh istri juga. Karena pengaruh istri, karena perasaan gak enak, gak nyaman. Padahal ini merupakan persoalan yang bisa menjerumuskan kita. Saya sering menghadapi persoalan seperti ini. Dan pernah juga kita tanpa kita sadari tergelincir. Perasaan tidak enak kalau mengikuti hal-hal yang salah. Akhirnya kita malah yang merasakan kondisi keadaan yang lebih buruk lagi. Kita sebagai seorang hamba ini lemah.
Tapi mari kita berjuang untuk membiasakan diri kita sejalan dengan keridhaan Allah. Orang suka, tidak suka, kita jalan terus. Kalau bisa seperti ini berarti kita pengikut Nabi yang sebenarnya. Jangan karena dikasih uang, mulut kita diam. Betul gak? Ini yang berbahaya luar biasa. Dikasih jabatan, berhutang budi sama yang memberikan jabatan, tapi lupa kepada Allah yang memberikan nikmat. Lalu Allah jelaskan siapa mereka orang terdahulu di sini. Alladzina yuballighuna risalatillah. Itu mereka yang menyampaikan risalah Allah. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Itu mereka menyampaikan risalah Allah yang takut, hormat kepada Allah, dan mereka tidak takut ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup ya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghisap, yang menghitung dan menilai amal-amal kita semua. Ini pelajaran yang amat penting. Nabi begitu ayat itu, tanpa ragu-ragu dia umumkan di tengah-tengah manusia bahwa Zaid telah dipisahkan. Begitu menghabisi iddahnya, ya, Allah menikahkan saya dengan Zainab binti Jahsy. Tapi kalau dongeng-dongeng yang muncul dalam buku tafsir, di antara dalam tafsir Tabari dan lain-lainnya, mengatakan bahwa Nabi datang ke rumah Zainab, hordengnya tersingkap menyaksikan Zainab, rambutnya sedang terbuka, lalu Nabi hatinya bergetar. Akhirnya dia berbalik, ya, mengatakan ya muqallibal qulub wal absar. Pada saat itu saya tidak ada, langsung dia pulang. Begitu saya pulang, Zainab mengatakan tadi Rasulullah datang kemari. Apa yang diucapkan? Dia mengatakan ya muqallibal qulub. Akhirnya Zaid langsung menetapkan untuk menceraikan istrinya agar Zainab bisa menikah dengan Rasulullah. Masa Nabi mengincar istri orang? Kita ustadz berbuat seperti ini aja sudah nggak benar. Nabi suci yang dijaga oleh Allah mustahil. Jadi ahli-ahli tafsir membawakan riwayat seperti ini sama dengan melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Buku-buku tafsir. Ini namanya Israiliyat masuk. Kenapa ini para ahli tafsir, orang yang cerdas, yang berilmu, memasukkan seperti ini? Dalam buku hadis juga banyak Israiliyat yang melecehkan Nabi kita Muhammad, melecehkan juga nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu jangan semua ditelan. Kalau yang dari Quran pasti benar, yang di luar Quran kalau nggak cocok sama Quran, batil dan palsu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, perintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, bertakwa kepadanya dengan semaksimal kemampuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Berbeda pendapat antara kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ada seorang diprotes ya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini? Dia mengatakan, saya kan sebagai seorang muslim, apalagi saya seorang ustaz. Sikap saya harus disesuaikan dengan ketentuan Allah. Coba kita periksa apa yang kamu minta tadi. Kita buka dalam Quran. Coba kamu baca ayatnya. Benar nggak? Kalau saya ikuti salah nggak? Saya tahu saya ikuti. Salah. Masa kamu minta ayah untuk ikut kamu? Jadi dibuka matanya untuk dapat melihat apa? Melihat kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sebagai hamba harus ikut dong. Ikut kepada Allah yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Jangan lebih berhutang kepada atasan. Ya. Lebih bersyukur kepada yang memberikan jabatan atau memberikan sedikit kepingan dunia. Lupa kepada Allah yang menganugerahkan kita kehidupan. Memuliakan kita sebagai khalifah, memberikan kita akal, menurunkan kitab, mengutus Rasul. Ini kemuliaan yang besar. Jadi hendaknya beritahukan kepada umat semua bahwa perasaan tidak enak untuk menyampaikan yang benar, menjalankan yang benar, karena kita menjaga perasaan orang, ini perbuatan salah yang mesti kita betul-betul jauhi. Dan kita sebagai manusia pasti kan mengalami
berbagai macam kelemahan-kelemahan. Kita berjuang. Kalau tersandung, bangkit kembali. Jatuh, kita bangkit kembali. Dan jangan pernah orang merasa malu untuk bertobat, memperbaiki kesalahannya. Daripada dia menyesal, menjadi cemohan, seperti yang terjadi pada pejabat-pejabat yang tadinya baik menjadi korup. Akhirnya begitu masuk dalam KPK atau pengadilan, baru apa? Baru dia merasa terpukul yang luar biasa. Karena dia mengikuti kebiasaan, tradisi, budaya, atau dorongan-dorongan dari orang-orang yang dicintai. Maka banyak pemimpin-pemimpin dunia jatuh karena mereka mengikuti baik keluarga mereka, kerabat mereka, atau merasa tidak enak terhadap orang-orang yang pernah berjasa pada dirinya. Padahal seharusnya dia mensyukuri nikmat Allah dengan mengingatkan juga teman-temannya, rekan-rekannya untuk sama-sama kembali kepada Allah. Oleh karena itu dalam pemilihan yang akan datang, para pemimpin ini mau tidak mau kan akan menerima dukungan dari berbagai macam kalangan. Baik dukungan dari partai, dukungan dari konglomerat, itu nggak bisa dielakkan. Dukungan juga dari kelompok. Nah pada saat dia naik ke atas, dia akan betul-betul digelayuti oleh perasaan berhutang budi kepada partai yang mendukungnya, kepada konglomerat yang mengeluarkan biaya, pada juga kelompok-kelompok yang ikut berpihak padanya. Nah pada saat itu Allah menguji dirinya, apakah Allah yang lebih diutamakan? Apakah mengutamakan para pendukung yang mendukung dirinya? Ini yang menjadi pengalaman buruk bagi pemimpin-pemimpin di masa lampau. Akhirnya jabatan dibagi-bagikan atas dasar ini, bukan atas dasar kelayakan, kejujuran, keadilan. Akhirnya orang yang diangkat bukan lagi bersyukur kepada Allah, kemudian juga beramal untuk keridhaan Allah, tapi dia bekerja pada akhirnya waliyadzubillah dengan apa? Dengan melakukan berbagai macam kompromi, menutup mata dari berbagai macam. Kalau orang-orang yang bersalah menjadi lawannya, atau yang orang-orang yang tidak berhubungan dengan dirinya, langsung dihukum. Tapi kalau yang bersalah, kalangan yang pernah menghutangkan budi padanya, langsung dia menutup mata. Dan kita jumpai saat ini, bagaimana orang-orang yang dijadikan tersangka adalah orang-orang yang dianggap menjadi apa? Lawannya. Sedangkan orang-orang yang menjadi pendukung mereka, pembela mereka, walaupun tubuh mereka berlumuran kotoran, mereka tutupi, bahkan memerintahkan penyidik untuk tidak melakukan penyelidikan dan tidak mengungkap kasusnya. Tapi kita bertanya, memangnya kehidupan hanya kehidupan dunia ini saja? Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia. Kalau mereka tidak mendapatkan hukuman di dunia, mereka akan mendapatkan pengadilan di hari akhir nanti. Tidak lagi ada pendukung, pembela, tidak lagi ada konglomerat, tidak lagi ada yang namanya apa? Orang-orang yang setia membela mereka. Pada hari tersebut, jangankan orang lain, tangan kita akan berbicara, mengaku sebenarnya. Kaki akan menjadi saksi, apalagi teman. Jadi orang-orang yang kita harapkan cintanya, ridhonya dalam kehidupan dunia, di hari akhir nanti mereka akan berlepas tangan. Jangankan orang lain, ibu mengatakan, saya nggak tahu nasib saya bagaimana saya bisa menolong kamu. Begitu juga bapak, begitu juga anak mengatakan, Umi, bagaimana saya bisa menolong kamu? Diri saya nggak tahu kemana perginya, bagaimana nasib saya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi terhadap siapapun kita wajib untuk bersikap benar, menyampaikan yang benar, walaupun menimbulkan perasaan tidak nyaman pada orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi ingat, sampaikan dengan bahasa yang santun, dengan sikap yang baik dan mulia, jangan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Maka sebagai penutup, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, yang menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Jangan karena pertimbangan selain dari Allah. Walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya merugikan diri kalian, awil walidain, atau merugikan dua orang tua kalian, wal aqrabin, ataupun kerabat-kerabat kalian.
iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau seandainya yang bersangkutan kaya atau miskin, jangan karena pertimbangan kaya atau karena kesian kemiskinannya kalian berpihak pada yang salah. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih tahu mengenai keadaan mereka. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan karena mengikuti hawa nafsu kalian meninggalkan keadilan. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian berpaling, tidak peduli, Allah Maha tahu akan apa yang kalian perbuat. Jadi mari bersama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita berjuang dan mohon bantuan dari Allah agar kita mengutamakan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan-pertanyaan di hari ini, boleh dibacakan sekarang? Boleh. Apa dicicil biar cicil? Boleh. Sekarang sama hari-hari berikutnya, Ustaz, yang kita live hari Selasa kemarin. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz, cukup unik kita pilihkan. Namanya nggak ke copy dari tablet, saya copy di laptop saya. Dari hamba Allah, Ustaz, mana yang lebih baik? Salat 5 waktu ke masjid menggunakan alat transportasi pribadi yang mana akan merusak lingkungan, atau salat di rumah, Ustadz? Karena kita tahu dalam hukum agama ini menghindari mudarat lebih diutamakan dari menjalani sesuatu yang sifatnya tambahan atau nawafil. Tarkul mafasid afdol min jalbil mafadil. Syukran jazakumullah. Daf'u mafsadatin muqaddamun ala jalbi maslahatin. Nah, kita mau tahu kendaraan yang dimasukkan kendaraan apa? Motor atau mobil, atau biasanya kalau di komplek-komplek besar itu masjidnya di tengah-tengah jauh, Ustaz, harus naik mobil. Artinya dengan sendirinya ya, berkaitan dengan polusi itu bukan dia satu-satunya penyebab polusi. Air condition, AC yang kita gunakan juga membawa polusi. Bahkan polusi juga bukan hanya di udara, sampai makanan yang kita makan. Sampai pada daun-daunan, kacang-kacangan, begitu juga hewan-hewan, itu semua tercemar. Daun-daunan dan makanan tercemar oleh pestisida, hewan-hewan oleh konsentrat, dan berbagai macam hormon-hormon tambahan untuk mempercepat atau merangsang semangat untuk makannya. Jadi jangan dengan alasan bahwasannya motor ini menimbulkan polusi, lalu dia menghindar untuk sholat jamaah. Enggak dibenarkan. Kecuali kalau dia sakit, dia ada hal-hal yang nggak bisa ditinggalkan, Allah berikan udzur. Sholat berjamaah keharusan kecuali kalau ada alasan-alasan ya yang kira-kira membuat dia merasakan berat, Allah izinkan untuk sholat di rumah. Betul nggak? Kalau dia mengatakan motor atau mobil menimbulkan polusi, bisa gunakan sepeda. Harga sepeda lebih murah daripada motor, betul nggak? Iya, pakai motor ontel ke? Artinya jangan meninggalkan jamaah dengan alasan seperti ini. Kalau dia mengatakan daf'u mafsadatin khairu min jalbi maslahatin, menolak bahwa keburukan lebih baik daripada mendatangkan maslahat, itu betul. Kalau koruptor menginfakkan hartanya dari usaha yang haram, ini jelas-jelasan tidak akan diterima. Karena yang dirusak atau kerusakan yang ditimbulkan lebih dahsyat dibandingkan manfaat yang diberikan. Tapi kalau sholat berjamaah menggunakan motor atau mobil, kalau memang menimbulkan polusi, kan Anda juga keluar kemana-mana kayak itu, motor, betul nggak? Sama aja. Iya. Gunakan sepeda ke masjid atau jalan kaki, insya Allah Allah terima amal-amal Anda, Allah ampuni dosa kita semuanya. Jalan ke Indomaret pakai motor. Baik, kalau gitu. Sampai jumpa lagi insya Allah dalam kesempatan besok inilah. Ustaz Isa, pokoknya kita jangan terlalu toleransi untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Baik, saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi, dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.